Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang teknologi forecast dari Apple. Boleh next slide? Oke, boleh di next slide. Nah, kita beranggotakan Sekar Kalisa Humaira, Hanum Parmesti Zahra, Amelia Dwi Fatima, Cicilia Rose, Citra Munggaran Yusuf, dan Adrian Sandy. Boleh next slide? Oke, jadi pertama-tama aku jelasin sedikit tentang profil perusahaan Apple Inc. Di mana Apple ini adalah perusahaan teknologi yang multinasional berbasis yang berbasisnya ada di Cupertino, California, Amerika Serikat. Di mana Apple ini nih salah satu pemimpin industri untuk mengembangkan perangkat keras, lunak, dan juga layanan digital nih. Di mana Apple sendiri ini didirikan pada tahun 1976, tepatnya 1 April oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Boleh next slide? Boleh next slide? Oke. Nah, selanjutnya apa sih kira-kira nih produk utama dari iPhone dari Apple sendiri? Apple sendiri ini yang paling terkenal tuh ada iPhone, terus ada iPad, MacBook, terus juga Apple Watch, AirPod, dan juga berbagai aksesoris teknologi lainnya. Terus model bisnis apa nih kira-kira yang dilakuin Apple sehingga tuh berkembang pesat sampai sekarang gitu. Nah, Apple ini sendiri tuh gunain ekosistem produk atau layanan yang premium, di mana integrasinya tuh ketat, di mana menciptakan loyalitas pelanggan yang tinggi walaupun harganya itu mahal karena dia mempunyai kualitas yang bagus dan juga keunikan dibandingin Android dan HP-HP lainnya. Terus apa sih yang digunakan oleh Apple untuk strategi pemasarannya? Nah, Apple sendiri ini tuh pakai strategi pemasaran dengan inovasi teknologi, di mana memberikan pengalaman yang premium dan juga ekspansi ke pasar global dengan mempertimbangkan regulasi setempat sehingga strategi pasar Apple ini tuh nggak pernah jatuh walaupun banyak pesaing-pesaing yang baru muncul. Boleh next slide? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, mungkin aku sedikit nambahin aja. Di sini ada pendapatan, di mana pendapatan ini diperkirakan oleh Apple sendiri itu sampai 400 miliar. Terus Apple itu selalu melakukan ekspansi ke berbagai negara, termasuk Indonesia, yang memiliki pasar besar, tetapi menghadapi tantangan regulasi dan infrastruktur. Boleh next slide? Oke, kita masuk ke SWOT analisnya, di mana di sini di bagian internal itu ada strength dan weakness, di mana ada kekuatan sama kelemahan dari perusahaan Apple itu sendiri. Yang pertama, kekuatan dari perusahaan Apple itu sendiri, inovasi teknologi yang berkelanjutan yang kita tahu mereka tuh menghasilkan produk yang memang mengikuti teknologi di zaman sekarang. Terus habis itu ada ekosistem yang terintegrasi, yang di mana ekosistem yang terintegrasi itu ada iPhone, apa Apple Watch, terus Mac dan lain-lain, MacBook juga. Terus habis itu loyalitas merek mereka tinggi itu yang ngebuat Apple itu dominan di pasarnya gitu. Terus habis itu ada kelemahan atau weakness yang dimana harga produk produk dari segala macam produk Apple itu tinggi. Kayak yang kita tahu bahwa setiap produk-produk itu emang mahal-mahal. Terus habis itu ketergantungan pada produk iPhone dan juga persaingan ketat di pasar global. Boleh next ada soal analis bagian eksternal dilanjutkan oleh Sandy. Oke. Sorry, boleh dilanjutin oleh Sandy ya bagian SWOT analysis yang opportunities sama threats-nya. Oke, sini ada SWOT analis. Yang pertama itu ada peluang atau opportunities. Lalu kedua di sini ada ancaman atau threats. Yang peluang itu adalah pertama pasar berkembang untuk layanan digital. Lalu pertumbuhan pasar smartphone global.
Lalu yang di ancaman itu ada regulasi ketat terkait privasi dan resesi ekonomi global. Lanjut. Oke, selanjutnya ada dampak teknologi force terhadap Apple di Indonesia. Nah, dalam persaingan industri teknologi, teknologi force atau kekuatan teknologi yang berkembang pesat memberikan dampak signifikan. Yang pertama itu ada regulasi teknologi dan konten lokal atau TKDN. Nah, memenuhi regulasi TKDN dengan membangun pabrik produksi lokal atau bermitra dengan manufaktur dalam negeri. Jadi dampaknya Apple harus meningkatkan investasi atau mencari mitra manufaktur lokal untuk memenuhi regulasi. Boleh next. Selanjutnya ada infrastruktur teknologi dan keterbatasan 5G, di mana eh, di Indonesia sendiri itu ada keterbatasan 5G itu sendiri, di mana harus adanya mengedukasi konsumen tentang keunggulan iPhone di luar 5G seperti inovasi AI dan ekosistem produk AI. Karena penggunaan 5G ini yang salah satu menjadi keunikan si Apple ternyata belum bisa disupport oleh eh, ekosistem yang ada di Indonesia, infrastruktur yang ada di Indonesia. Oke, boleh di next slide. Selanjutnya ada persaingan dengan merek lokal dan Android. Seperti yang kita tahu, Apple pasti punya persaingan yang ketat juga ya. Salah satunya adalah Android, di mana uh, Apple ini ya harus mengoptimalkan e-commerce mereka dan digital marketing mereka untuk meningkatkan daya saing dan menjangkau pasar lebih luas. Karena mereka memiliki persaingan yang lumayan ketat di bidang teknologi seperti Samsung, Oppo, dan lain sebagainya. Boleh di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada investasi dalam ekosistem digital dan pengembang lokal. Jadi eh, si Apple ini tuh menjalin kerjasama sama produksi-produksi yang ada di dalam negeri agar eh, tujuannya itu untuk meningkatkan jumlah aplikasi buatan Indonesia yang tersedia di App Store lokal. Dampaknya sendiri, Apple dapat meningkatkan ekosistem aplikasi lokal di App Store untuk menarik lebih banyak pengguna di Indonesia. Boleh di next slide. Selanjutnya ada perubahan perilaku konsumen dan digitalization. Jadi Apple sendiri ini ingin meningkatkan kualitas layanan di mitra-mitra distribusinya untuk memastikan pelanggannya mendapatkan pengalaman yang baik dan bisa berinteraksi dengan merek Apple itu sendiri, baik secara daring ataupun luring. Lalu juga dari dampaknya sendiri, Apple itu bisa meningkatkan strategi digital di marketing di mana untuk meningkatkan promosi produk itu sendiri dan layanannya. Lalu bekerja sama dengan e-commerce untuk memperluas jangkauan penjualan dan program financing untuk menawarkan opsi pembiayaan yang memudahkan konsumen dalam membeli produk Apple. Oke, boleh next slide. Oke, mungkin di sini ada daftar pustaka yang kita ambil. Oke, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.